Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam bahagia. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang di pembelajaran dalam jaringan atau daring bersama saya Diki Haryanto. Pada video ini saya akan menyampaikan materi tentang mata kuliah multimedia pertemuan 1 untuk mahasiswa perhotelan di Universitas Binasakan Informatika. Khususnya kelas 513A.05 dan 31.3A.11. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan minggu ke-1 atau minggu pertama, saya akan ulas sedikit tentang RPS dari mata kuliah ini. Mata kuliah multimedia ini deskripsinya adalah membahas materi untuk mempersiapkan mahasiswa agar dapat memahami perkembangan dan kemajuan dalam bidang Microsoft Office, khususnya Microsoft Excel dan PowerPoint. Studi kasus yang dipersiapkan berbasis terapan yang dapat dipergunakan di bidang bisnis, sedangkan PowerPoint fokus pada merancang materi presentasi berbasis multimedia, baik kombinasi unsur teks, animasi, video, dan grafik. Ini ada beberapa bahan kajian atau materi yang kita bahas. Nanti ada fungsi atau function dan formula, pivot table, grafik, dan animasi. Baik, kita masuk ke minggu ke-1. Oke ya, minggu ke-1 mata kuliah multimedia. Kalian bisa download slide-nya di website Student BSIS ID. Bisa download juga RPS-nya yang tadi ini. Ada juga silabus dan RPM. Silakan kalian download semua file materi pembelajaran mata kuliah multimedia. Oke, kita masuk minggu pertama. Di minggu ke-1 ini di halaman keduanya sudah ada kuis ya. Kuis ini untuk sekedar mereview teman-teman semuanya. Saya yakin teman-teman sudah pernah menggunakan Microsoft Excel ya. Baik itu ketika di sekolah, belajar ya, ataupun di kantor saat ini sering menggunakan Microsoft Excel. Kenapa? Karena Excel merupakan aplikasi bawaan dari Microsoft Office yang paling sering atau paling banyak digunakan selain Microsoft Word. Ini contoh education software, ada nama software, jumlah beli, ada harga satuan. Nah, di sini ada harga seluruh, potongan, dan total penjualan. Sebenarnya ini udah ada isinya ya, kita bahas di Excel saya aja. Ini yang belum ada isinya ya. Kalau di slide kan udah ada nih harga seluruhnya, udah ada potongan 10%-nya udah ada, total penjualannya udah ada. Bawahnya juga sudah ada gitu ya. Jadi kita mau cari harga seluruh, potongan, total penjualan, dan di bawah ini. Oke. Untuk harga seluruh ya. Ini kita setting dulu menjadi currency dan dolarnya kita ganti ini ya di bawahnya ini. More accounting, symbol. Oke, yang Indonesia. Nah, ini rupiah Indonesian. Oke. Oke, ini ada 10.000, 15.000. Ini harga satuan ya. Harga satuannya ini baku di sini sudah ada. Daftar harga fisika 10.000, matematika 15.000, IPS 6.000, biologi 8.000, SPMB 2008 2.000. Ini contoh saja ya. Harganya sebenarnya nggak segini ya, tapi ini kita kecilkan saja harganya biar nggak terlalu banyak angkanya. Jadi kita mencari harga seluruh ini dapat dari jumlah beli dikali harga satuan. Gampang sekali ya. Untuk menuliskan formula atau rumus di Excel, jangan lupa di awal kita harus mengetikkan sama dengan, lalu apa yang kita mau pilih, sel ini ya, sel B2. Sel B2 dikali dengan sel C2. Gitu ya. Kita enter, hasilnya tampil 50.000.
Ya, didapat dari jumlah beli ini 5 dikali harga satuannya 10.000. Kemudian untuk hasil di bawahnya kita tidak perlu mengetikkan lagi secara manual. Di Excel sudah disediakan fasilitas untuk memudahkan kita mencari hasil dari nilai yang ada di bawahnya. Kalau di atasnya sudah ada nilainya. Tinggal kita tarik aja nih yang di kanan bawah, kotak kanan bawah, kita aktif dulu di sel ini, di sel D2. Lalu ketika kita sorot di kanan bawah, kursornya berubah ya, jadi tanda plus hitam. Tanda plus hitam. Tinggal klik, tarik atau drag ke bawah, lepas. Nah, ini tampil. Nah, ini ada tanda pagar-pagar, artinya dia tidak muat, jadi harus kita lebarkan. Nah, ini dia. Tampil harga seluruhnya, semuanya ya, gampang ya, caranya cepat, praktis. Kemudian kita mencari potongan 10%. Potongan itu dapat dari harga seluruh dikali 10%. Berarti sama dengan harga seluruhnya sel D2 yang kita klik, kemudian kita kali 10%. Enter, tampil hasilnya adalah 5.000. Kemudian yang bawahnya sama kayak tadi nih caranya. Kita klik dulu sel E2, lalu kotak kanan bawahnya kita tarik. Nah, ini hasil potongan 10%. Untuk total penjualan dapat dari mana? Dari harga seluruh dikurang potongan. Berarti sama dengan harga seluruh D2 diklik dikurang dikurang potongan E2. Enter, nah ini total penjualannya. Bawahnya kita tarik lagi semuanya. Mudah dan simple, praktis ya. Sekarang kita ingin menampilkan total seluruh gitu ya. Total seluruhnya itu adalah 420.300. Total seluruhnya total yang dari atas ini dari 45.000 sampai 40.500 kita jumlahkan. Tapi tidak perlu kita jumlahkan satu persatu. Kita menggunakan fungsi sum. Ya, ketik aja SUM, buka kurung, lalu sel pertama kita klik ya. Sel pertama yaitu berarti yang paling atas, F2 selnya. Lalu kita tarik atau drag, tahan ya. Mouse kirinya ditahan sampai bawah, sampai F3 ya, sampai sel F3, lalu lepas, tambahkan tutup kurung. Lalu enter. Tampillah nilainya 420.300. Sama nggak? Oke, sama ya. Rata-rata penjualan. Rata-rata penjualan ini 52.538. Merupakan average ya atau rata-rata. Kalau tadi menggunakan sum, kalau rata-rata pakai average. Ini ya, average. Sorry. Sama dengan average. Kemudian sama kayak tadi kita blok dari F2 sampai F9. Tutup kurung. Tampil nilai rata-rata penjualannya. Lalu penjualan terbesar. Penjualan terbesar adalah penjualan dengan nilai terbesar dari F2 sampai F9 ini ya. Rumusnya menggunakan perintah max atau maksimum. Ini ya, max. Buka kurung, kita blok dari F2 sampai F9, tutup kurung lagi, enter. Hampir 108.000 jumlah penjualan terbesar. Untuk penjualan terkecil, menggunakan kebalikan dari max, yaitu min atau minimum. Oke, buka kurung, kita blok lagi dari F2 sampai F9. Tutup kurung, enter. Mudah dan simple. Kemudian jumlah penjualan. Jumlah penjualan ya, di sini tampilnya 8. 8 itu didapat dari ini. 1, 2, 3. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8. Ini ada rumusnya. Menggunakan fungsi count. Ya. Ini ya, count. Buka kurung. Lalu blok F2 sampai F9. Tutup kurung lagi. Enter, tampil 8. Itu adalah quiz di pertemuan 1 kita. Ini bukan quiz ya, hanya review saja.
sekilas tentang Excel. Oke, next kita ke pembahasan pengenalan dari Microsoft Excel. Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi, workbook, lembar kerja, atau worksheet atau spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan pastinya oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows ataupun juga bisa digunakan di Mac OS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik. Dengan menggunakan strategi marketing yang baik, Microsoft menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang terpopuler digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. Hampir di setiap perusahaan atau ketika kita melakukan pengolahan data atau kalkulasi sebuah nilai, kita sering menggunakan Microsoft Excel. Istilah dalam Microsoft Excel ada banyak ya. Yang pertama dari yang terkecil yaitu cell. Cell merupakan bagian terkecil dari worksheet yang dapat diisi dengan jumlah karakter maksimal 255. Isi cell dapat berubah value itu nilai ya atau angka, lalu formula yang tadi kita ketikkan rumus atau teks. Ini contoh sel A1. Ini ya berarti ya. Ini A1. Sel A1. Ini kita hapus dulu. Ini ya, ini contoh A1. Ini sel A1. Lalu yang kedua adalah worksheet atau lembar kerja, merupakan kumpulan dari 256 kolom dan 65.536 baris untuk Excel versi 2007 atau Office 2007. Sedangkan untuk Office 2013 ke atas, itu total barisnya mencapai 1.048.576 baris. Untuk kolomnya tetap sama. Lembar kerjanya ini ya, sheet ya. Ini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan seterusnya bisa sampai totalnya itu ada 256 worksheet maksimal ya. Nah, kalau di sini kan baru satu sheet ya, untuk menambahkan klik saja tanda plus atau new sheet kalau kita sorot ya. Terus new sheet sampai maksimal adalah itu 256 worksheet ya. Nah, ini adalah pengertian dari workbook. Workbook adalah sekumpulan dari beberapa worksheet ya, maksimal 256 worksheet. Disebut adalah workbook. Nah, ini adalah workbook nih. Lembar atau buku kerja. Kalau ini namanya worksheet atau lembar kerja. Worksheet 1, worksheet 2, worksheet 3, dan seterusnya. Arrange merupakan sekelompok sel yang akan mendapat aksi sama sesuai perintah yang dijalankan. Ini contohnya range A1 sampai C5. Membuat range atau memblok ya, memblok sel. Ini ya. A1 sampai E5. Kita blok. Bisa tiga cara. Yang pertama dari A1 ke E1, lalu kita turun ke bawah baris kelima. Itu cara pertama. Cara kedua dari A1 ke A5 diblok ya, kemudian baru ke kanan ke kolom E. Itu cara blocking atau range. Atau cara ketiga langsung saja nih. Ya. Nah, seperti ini. Memblok sel ya. Alamat relatif ya. Alamat relatif merupakan alamat yang jika dituliskan dalam bentuk rumus atau fungsi akan berubah jika dikopi ke sel lain. Contoh, sel B1 berisi formula A1 dikali 100. Kemudian sel B1 dikopi juga ke sel
B2 nih ya, sorry ya, bukan B1 lagi. Maka sel B2 berubah menjadi A2 dikali 100. Kita contohnya seperti dia ya. Ini ada 5, ada 8, ada 3. Oke. Rumusnya sama dengan di B1 ya, di kolom B1 sama dengan A1 dikali 100. Hasilnya kan 500 ya. Kemudian kita copy nih. Copy di B, lalu pindahin ke aktif di sel B2, lalu paste, Ctrl V. Ya. Berubah dia. Yang tadi yang ini kan A1 ya, A1 dikali 100. Kita copy ke sini, jadi B2, B2 dikali 100. Oke, kita copy lagi nih ke yang B3, dia berubah jadi A3. Ya, dia otomatis menyesuaikan. Itu adalah alamat relatif. Ini sama seperti alamat semi absolut ya. Jadi sebenarnya jarang dipakai nih untuk alamat semi absolut. Biasanya lebih sering menggunakan yang ini. Yang sering digunakan juga adalah yang absolut. Kalau tadi yang semi absolut jarang digunakan, jarang dipakai. Yang sering dipakai ini yang alamat absolut ya. Merupakan alamat yang ditulis dengan tanda dolar di depan baris dan kolom. Misalkan di sini ada, kita hapus dulu, A1-nya 1000. Oke. B1-nya yaitu didapat dari A1 dikali 5. Ya. Tapi menggunakan ini ya, tanda dolar di awal kolom dan dolar di sebelum kolom dan di sebelum baris. Berarti sama dengan dolar A dikali kemudian dolar 1. Ya, sama dengan dolar A, dolar 1 baru dikali 5. Tampillah hasilnya yaitu 5.000. Ketika kita copy ini ke C1, hasilnya tetap 5.000. Kita copy lagi ke D1, hasilnya 5.000. Ke E1, hasilnya 5.000. Dan seterusnya. Itu adalah yang disebut alamat absolut. Ya, berbeda ketika kita tidak menggunakan alamat absolut seperti yang tadi ya, alamat relatif. Ya, sama dengan A2 dikali 5. Hasilnya kan 5.000 juga ya. Tapi ini tidak menggunakan alamat absolut ya, tidak pakai tanda dolar di awal kolom dan dolar di awal baris. Kita copy ke C2, hasilnya 25.000. Kita copy ke D, hasilnya 125.000. Kita copy ke E, hasilnya 625.000. Ya, dia berubah nih. Yang awalnya A2 dikali 5, di C, B2 dikali 5, ini C2 dikali 5, ini D2 dikali 5. Dia berubah alamatnya. Kalau yang ini alamat absolut dia tidak berubah, nilainya sama. Name box ya, menunjukkan pada sel atau range yang aktif pada saat itu. Anda dapat juga menggunakan nama range. Ini name box ya. Nah, ada di sini, ini namanya name box. A1, A2, ya. Oke. Kita masuk ke formula dan fungsi. Formula adalah sebuah rumus yang digunakan untuk menghitung nilai dari sebuah sel. Dalam pembuatannya diawali dengan tanda sama dengan. Tadi kita udah saya kasih contoh ya untuk yang rumus atau formula. Sedangkan fungsi adalah formula yang sudah tersedia di Excel yang untuk digunakan dalam berbagai keperluan. Contohnya tadi ada sum, ada average, ada max, ada min, ada count, dan banyak lagi. Nanti kita akan menemukan fungsi-fungsi di Excel.
Oke, macam-macam fungsi kita bahas. Yang pertama adalah fungsi teks. Berfungsi untuk menampilkan informasi mengenai suatu teks. Yang pertama adalah fungsi substitute untuk merubah atau mengganti teks dan karakter tertentu menjadi teks lain yang diinginkan. Sifatnya case sensitive. Jadi membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Itu case sensitive. Lalu yang kedua, masih di fungsi teks ada yang namanya concatenate. Menggabungkan dua string teks atau lebih menjadi satu string. Ya, menggabungkan beberapa string atau teks jadi satu bagian atau satu string. Fungsi len digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada teks termasuk simbol dan spasi, jumlah karakter ya, jumlah panjangnya. Lalu fungsi left digunakan untuk mengambil karakter yang ada di sebelah kiri, sedangkan fungsi right digunakan untuk mengambil karakter yang ada di sebelah kanan. Lalu ada juga fungsi mid digunakan untuk mengambil karakter yang ada di tengah. Fungsi proper digunakan untuk merubah karakter pertama kata pada teks menjadi huruf kapital. Misalkan ketika kita ketik, hurufnya kecil semua, tapi kita mengharuskan itu huruf awalnya adalah besar. Kita bisa menggunakan pakai fungsi proper. Ada juga fungsi upper, merubah semua karakter pada teks menjadi huruf kapital. Dan lower, merubah semua karakter pada teks menjadi huruf kecil. Jadi yang dari besar menjadi huruf kecil kalau yang lower. Kalau yang upper dari yang kecil menjadi huruf besar. Ini contohnya ya. Ini nama fungsinya left ya. Katanya adalah LED strip 32 strip sub. Hasilnya LED ya, LED. Ini menggunakan fungsi atau fungsinya adalah left. Jadi sama dengan left kurung buka B2, B2 ini ya. Berarti ya kolom B baris 2. Lalu titik koma 3. Jadi kita ambil karakter dari sebelah kiri di sel B2 sebanyak 3 karakter. Ya, nanti hasilnya adalah LED. Yang kedua adalah mid. Nah, mid tadi di tengah ya, mengambil karakter yang ada di tengah. Hasilnya ini 32. Sama dengan mid, kurung buka B3 ya, nih. Kolom B baris 3, titik koma 5, titik koma 2. 5 ini adalah urutan atau karakter kelima dari sebelah kiri ya. Titik koma 2 ini adalah banyaknya karakter yang diambil. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini ya, berarti angka 3 di karakter kelima dari sebelah kiri. Banyak 2, nanti 3 dan 2. Ya, 2 karakter inilah yang diambil nanti. Yang ketiga adalah right, mengambil karakter dari sebelah kanan. Hampir mirip juga dengan left ya. Ini tampilnya sub, karena ngambilnya dari sebelah kanan. Sebanyak 3 karakter ya. Titik koma 3. Lower itu adalah membuat teks menjadi huruf kecil semua nih ya, sama dengan lower B5 ini hasilnya. Nah, upper kebalikannya ya, yang dari kecil ini menjadi besar, lalu proper ini L pertamanya adalah kecil, ketika kita kasih perintah sama dengan proper B7 ini hasilnya L-nya berubah jadi besar. R dan S-nya ya, termasuk S-nya. Lanjut. Ini substitute ya. Substitute ini ada katanya ya, ada kalimatnya. Substitute berfungsi untuk mengubah atau mengganti teks dan karakter tertentu menjadi teks lain yang diinginkan. Misalkan kita mau rubah kata teksnya dengan pakai TEXT ya. Kita mau ubah menjadi teks TEKS. Berarti sama dengan substitute kurung buka B8 ya, kolom B baris 8. Titik koma, kata yang mau kita ubah apa? Nih ya, decans sensitive harus sama, besar kecilnya harus sama. Titik koma, kata yang akan diubahnya apa? Nanti tampil yang ini nih hasilnya. Teksnya udah berubah ya, darinya TEXT jadi TEKS. Nah ini juga. Oke, itu adalah fungsi teks ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fungsi dari teks. Yang kedua, fungsi matematika. Fungsi matematika merupakan fungsi untuk menyelesaikan perhitungan yang berkaitan dengan matematika dan
trigonometri. Ada beberapa, ada banyak ya fungsi matematika. Ada sum tadi ya, menjumlahkan nilai pada range tertentu. Sum ini juga ada sum if dan ada sum ifs pakai S ya. Sum if itu untuk melakukan penjumlahan data atau penjumlahan nilai dengan satu kriteria tertentu. Sedangkan sum if yang ada S-nya merupakan penjumlahan data dengan banyak kriteria. Ada juga sum product untuk mengkalikan nilai-nilai yang ada dalam sebuah array, kemudian menjumlahkannya. Kita menggunakan array ya. Nanti kita coba latihan menggunakan sum product. Ada juga fungsi average untuk rata-rata, fungsi max untuk mencari nilai terbesar atau tertinggi, dan fungsi min, kebalikan dari max ya, mencari nilai terendah atau terkecil. Ada juga fungsi round, round up, round down, dan mround. Ini untuk membulatkan suatu bilangan, menentukan jumlah banyaknya nilai atau digit di belakang koma. Itu fungsi round ya. Scaling ini ya, menghasilkan suatu nilai dengan menaikkan ke atas, lalu ada floor, menghasilkan suatu nilai dengan menurunkan ke bawah. Scaling and floor melakukan pembulatan berdasarkan angka tertentu atau kelipatannya. Ini contoh yang fungsi matematika ya. Fungsi matematika untuk yang sum. Ini pakai sum if ya. Ini ada data, kode barang, kolom kode barang, spesifikasi, cabang, jumlah jual. Nah, kita ingin mencari jumlah barang terjual di kota Jakarta. Ini kan cabangnya ada Surabaya, Jakarta, Jogja ya. Kita ingin menjumlahkan barang yang terjual di cabang kota Jakarta. Hasilnya 18. Dapetin dari mana ini? Rumusnya atau formulanya. Sama dengan sum if. If-nya nggak pakai S ya. Karena hanya satu kriteria. Kurung buka range C3 ini ya. Dari Surabaya sampai range C7 sampai Yogyakarta. Titik koma dalam kutip 2, di dalam kutip 2 adalah Jakarta. Kita tentukan kriterianya adalah Jakarta sesuai ketentuan ya. Lalu titik koma ini adalah jumlah jualnya kita hitung dari D3 sampai D7. Nah, hasilnya adalah 18 nih ya. 8 ditambah 10. Lalu yang kedua, jumlah barang terjual di kota Jakarta untuk spesifikasi TV 50 inch. Ini kan ada dua kriteria ya. Yang pertama, barang terjual di kota Jakarta, cabangnya Jakarta, dan memiliki spesifikasi TV yang 50 inch. 50 inch. Berarti dua kriteria. Berarti menggunakan sum if is. Ya, sum ifs. Tampilnya 8 nih. Nah, 50 inch ini ya. Jakarta 50 inch. Sum if kurung buka D3 sampai D7 nih di blok atau range-nya dari D3 sampai D7, lalu titik koma di range lagi cabangnya dari C3 sampai C7, lalu Jakarta dalam kutip 2, kemudian B3 sampai B7 di range ya, di blok, kemudian kutip 2 50 inch. Hasilnya adalah 8. Kemudian ini adalah round. Round itu menentukan jumlah banyaknya digit di belakang koma. Ini jarang kita gunakan rumusnya atau formulanya ya. Karena sudah ada di sini nih. Nah, contohnya nih, misalkan 5 sama dengan 5 dibagi 3. Dan pasti ada komanya ya, 1,66667. Nah, ini kita mau tentukan jumlah banyaknya angka di belakang koma. Ini pakai ini aja nih. Simbol increase desimal atau simbol decrease desimal. Kalau kita mau nambahin koma nilai digit di belakang komanya pakai yang increase. Kalau mau kita kurangin pakai decrease. Oke. Itu ya.
Oke, yang kita bahas yang ini ya, yang mround, selling, dan floor. Fungsi mround nih ada angka 12,5. Hasilnya ada 12. Dapat dari mana? Ini keterangannya ya. Rumusnya dulu ya, sama dengan mround kurung buka B2 nih 12,5, kolom B baris 2, titik koma 3. Artinya angka kelipatan 3, ya, ini angka kelipatan 3 di sekitar 12,5. Angka kelipatan 3 di sekitar. Berarti sebelum 12,05, sebelum 12 berarti 9. Dari 9, lalu kelipatan 3-nya berarti ditambah 3, 12, ditambah 3 lagi 15, ditambah 3 lagi 18. Yang paling mendekati 12,5 adalah 12. Oke dong, kan dari 12,5. 12,5 dan kelipatan dari di sekitar 12,5, kelipatan 3-nya adalah 9, 12, 15, 18. Yang mendekati dari 12,5 adalah 12 gitu ya, karena paling dekat dari 12,5. Yang kedua adalah sharing. Sharing ini mendekati ke atas ya. Menggunakan perintah sama dengan sharing.mat, pembuka B3, titik koma 3. Sama angka kelipatannya 3, di sekitar 12,5 adalah 9, 12, 15, 18. Maka yang mendekati ke atas adalah 15 dari 12,5. Ya kan? Dari 12,5. Setelahnya adalah 15. Kalau yang atas ini adalah yang paling mendekati, ya, tidak mendekati ke atas, tidak mendekati ke bawah. Kita menggunakan perintah atau fungsi mround. Yang terakhir floor ini ya, sama angkanya 12,5 sama dengan floor B4 ini ya, kolom B baris 4, titik koma 3. Angka kelipatan 3 di sekitar 12,5 adalah 9, 12, 15, 18. Nah, untuk floor ini yang mendekati ke bawah, ya, berarti mendekati ke bawah nilainya adalah 12, karena di bawah 12,5 adalah angka 12. Oke, itu hasilnya. Next, terakhir adalah tugas. Dikumpulkan di pertemuan selanjutnya atau pertemuan 2. Tugas mandiri pertama ini ya, ada 1, 2, 3, 4 kolom. Kode pegawai, nama pegawai, divisi, dan gaji pokok. Lalu datanya ada 5 ya, silakan diketik. Nah ini soalnya di sini ya, banyak pegawai pada divisi sales. Menggunakan perintah count if, kalau tadi kita menggunakan perintah sum if, ini pakai count if. Ini sudah ada jawabannya ya, sudah ada formulanya atau sudah ada rumusnya. Tinggal kalian ketik aja nih rumusnya di kolom C8. Lalu yang kedua adalah banyaknya pegawai yang memiliki gaji lebih dari 5 juta nih, pakai count if. Ya, count if D2 nih dari kolom D2 di blok sampai D6 lebih besar sama dengan 5 juta. Maka tampil berapa nih yang jumlahnya lebih besar dari 5 juta. 1, 2, 3. 3 ya. Oke, yang kedua ini tugas mandiri kedua. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Ada kode pegawai, ada kode divisi ini ya. Yang B ini kolom kode divisi. Lalu yang C ini kolom divisi, yang D kolom kode status, yang E kolom status, dan yang F kolom tunjangan. Nanti yang diisi pertama kali yang ini saja, kode pegawai, datanya diisi semua 5. Lalu kode divisi diisi ini 1, 4, 2, 3, 3 diisi. Lalu ini divisinya dikosongkan. Divisinya dikosongkan. Ya. Lalu kode status diisi. Statusnya dikosongkan dulu. Ini pakai rumus ya. Divisi dan status dan tunjangan itu diisinya menggunakan formula. Dapatnya dari mana? Dari, kalau divisi berarti dari kode divisi. Kalau kodenya 1, maka sales. Kalau kodenya 4, maka HRD. Kalau kodenya 2, maka purchasing. Kalau kodenya 3, maka finance. Ya, ada 4 kode divisi nih. Ini pakai perintah if. Ya, perintah if. Fungsinya, fungsi if.
Kemudian untuk status dapat dari kalau kodenya M, maka statusnya tampil merit. Kalau S, maka statusnya tampil single. Hanya ada 2 kode status. Yang terakhir tunjangan. Tunjangan didapat dari ini ya. Jika kode statusnya M, maka dia dapat tunjangannya 200.000. Selain itu 0 atau tidak dapat. Ya, jadi hanya yang tunjangan yang kode statusnya M saja yang dapat tunjangan. Oke, itu 2 file ya. Sorry, dibuat 1 file saja, nanti ini sheet pertama, ini sheet kedua. Oke, nanti tugasnya di-upload di Google Classroom yang akan saya buat. Baik, itu materi pembelajaran mata kuliah multimedia pertemuan 1. Semoga bermanfaat, semoga kalian memahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komentar atau bisa kita diskusi di kolom chat yang ada di web e-learning BSC ICD atau di WA group yang sudah kita buat. Oke, saya akhiri materi ini. Terima kasih. Selamat belajar. Selamat mengerjakan tugas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.